Selamat datang di episode pertama Diskusi KPPM Blitar. Sebelum lanjut nonton video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami @kppmblitar dan @gkjw_blitar. Sudah? Wes, lanjut. Diskusi KPPM Blitar adalah sebuah podcast untuk mewadahi teman-teman pemuda, remaja, atau bahkan mungkin pemuda dewasa yang punya pergumulan dan pertanyaan berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Dan di episode kali ini tema kita adalah mengenali diri sendiri. Nah, buat kalian sobat pecandu overthinking dan pemakai insecure, wajib banget nonton dari awal sampai akhir karena juga udah banyak nih pertanyaan yang masuk ke Instagram @kppmblitar. Di sini saya Mustika tidak sendirian karena ada narasumber kita yang akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Ada Pak Pendeta Bambang Margono. Apa kabar Pak? Baik, semuanya sehat. Amin, puji Tuhan. Oke Pak, ngomongin tentang mengenali diri sendiri itu kayaknya problematika yang cukup erat gitu loh di kalangan pemuda dan remaja. Ya. Nah menurut Pak Bambang sendiri, tentang mengenal diri sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, Mbak Mustika, mengenal diri sendiri itu sebuah proses. Seperti kita dari anak-anak menjadi remaja, menjadi pemuda dan seterusnya. Nah, di dalam kita berbicara tentang proses itu, sebagai orang Kristen kita tidak bisa melepaskan diri dari iman kita. Pasti pemahaman berkaitan dengan iman itu akan menyertai. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman tentang mengenal diri sendiri itu, ada dua hal yang tidak bisa diingkari. Yang pertama itu tentang takdir. Iman Kristen mengenal takdir. Yang kedua wajib. Nah, kalau orang bisa memahami tentang takdir dan wajibnya, maka dia berhasil juga untuk memahami dirinya. Sendiri. Oke, itu dia penjelasan singkat, padat, dan jelas tentang mengenali diri sendiri. Nah, langsung saja nih Pak ke pertanyaan. Ada teman kita yang nanya, mengenal, mengetahui, atau memahami nih? Oh, ya, ini pertanyaan yang baik. Kita perlu mengetahui bahwa memahami itu berkaitan dengan konsep, dengan pengertian. Dan kalau kita bicara konsep, pasti akan ada panjang sekali pengertian konsep itu. Sedangkan mengetahui itu berkaitan dengan kemampuan mata kita melihat, telinga kita mendengar, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Sedangkan mengenal itu lebih kepada merasakan bagaimana yang kita alami itu melekat dalam diri kita, terlepas apa konsep yang pernah dipikirkan orang atau pengetahuan orang tentang yang diamati. Begitu. Jadi lebih kepada bagaimana merasakan atau mengalami. Berarti jawabannya mengenal ya Pak? Ya. Oke. Nah, kemudian gimana nih cara untuk mengenal diri sendiri? Ya, tadi saya katakan bahwa itu proses. Ketika kita lahir, dipelihara orang tua dan seterusnya, maka kita mengetahui dari ibu, mengetahui dari ayah, lalu kita secara lambat diajak mengenal tentang diri kita sendiri, apakah saya ini tinggi, rendah, atau gemuk, kurus. Nah, itu proses untuk mengenal diri sendiri dari proses itu. Tidak serta-merta, tapi ada satu prosesnya. Oke, nah kalau kita sudah tahu cara untuk mengenal diri sendiri, ini kemudian ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana cara menjadi diri sendiri?
Iya, eh, cara kita menjadi diri sendiri kembali seperti tadi saya katakan, ada hal yang berkaitan dengan fisik, ada berkaitan dengan indera, ada berkaitan dengan perasaan atau emosi. Dari fisik itu kita tahu apa yang ada pada diri kita. Dari indera kita bisa membedakan macam-macam ya, dari penciuman bisa membau yang baik, yang harum, yang apek dan seterusnya. Dari emosi, mengapa itu menjadikan saya senang? Mengapa itu menjadikan saya sedih? Mengapa itu menjadikan saya benci? Mengapa saya tertarik dengan seseorang? Nah, ini cara kita untuk mengenal diri sendiri. Apalagi di diri kita ini kan kata orang pintar, otak kita kan dibagi dua. Ada Ya. yang bagian logika, ada yang bagian nalar. Nah, dari sana kita bisa mengetahui nalar kita lebih kuat atau emosi kita, rasa kita lebih kuat. Dari situ kita kemudian lebih tahu, oh saya ini orang yang semacam ini dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau tadi nih Pak ada pertanyaan cara untuk mengenal diri sendiri dan sekarang ada yang nanya nih, seperti apa sih orang yang dikategorikan tidak mengenal diri sendiri? Iya, ini ada tokoh Alkitab yang perlu kita amati, kita perhatikan. Yang pertama Yeremia. Yeremia ketika lahir sebagai laki-laki, semua keluarganya bersuka cita, pesta pora karena ada laki-laki yang lahir. Itu di dalam kehidupan banyak bangsa, kalau ada bayi lahir laki-laki itu sangat sukacita. Tetapi ketika Yeremia yang adalah anak imam itu tidak bisa menjadi imam, dia kecewa. Kemudian Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi. Wah, Yeremia ini orang yang sangat perasa. Ketika dia berhadapan dengan pekerjaan yang begitu berat, nah, ternyata dia kemudian kehilangan dirinya itu. Dia tidak mengenali dirinya sehingga dia kecewa dan sangat berat kecewanya itu. Lalu dia mengatakan, mengapa dulu ada bayi laki-laki lahir semua orang bersuka cita. Kalau kenyataannya saya seperti ini saja. Tidak berhati apa-apa, tidak berhasil dan segala macam itu. Yang kedua Ayub. Ketika Ayub itu juga menghadapi masalah yang sangat berat, dia juga berkata, siapa dulu yang sukacita karena ada laki-laki lahir. Itu berkaitan dengan mengenal diri. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mengalami kerugian karena suatu perkara, sebenarnya bukan perkara itu yang membuat kita rugi, tetapi sikap kita terhadap perkara. Nah, ini menunjukkan seseorang yang kehilangan atau tidak paham tentang dirinya, tidak bisa mengenali dirinya itu dari sikapnya itu. Nah, ini akan bisa dinikmati, dilihat, dirasakan oleh orang lain. Jadi, bisa dibilang kalau tidak bersyukur gitu ya Pak, tidak mengenali diri sendiri. ya, bisa begitu karena dia kehilangan dasar pijaknya yang harusnya dia bisa menggabungkan antara rasa dan logika itu berpusat pada diri, tapi dia kehilangan itu. Dan bisa menjadi goyah gitu ya Pak. Mudah menjadi goyah. Mudah menjadi goyah. Atau mungkin perubahan sifatnya dia juga bisa berubah-ubah. Kalau sampai kepada sifat bisa juga, tetapi itu satu proses yang agak berbeda mungkin. Tetapi ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang berat, kemudian dia kehilangan orientasi diri. Ngapain aku kok? Gitu. Dan itu bisa kita lihat banyak orang yang kemudian merasa tidak bermanfaat, mengalami inferior. Tapi bisa juga orang menjadi sombong. Itu kalau orang yang dikategorikan tidak mengenal diri sendiri itu.
Nah Pak, kalau misalkan ada seseorang yang mengidolakan orang lain, terus dia sampai meng-copy paste orang itu kayak operasi plastik atau stylenya berubah seperti Ya, orang yang diidolakan, itu dia bisa dikategorikan tidak mengenal diri sendiri nggak sih Pak? ya bisa, bisa. Karena dia tidak menerima apa adanya yang merupakan berkat Tuhan itu tuh. Dirinya enggak, oh kok enggak cocok ini. Ya, jadi dia justru ingin seperti orang lain, tidak menjadi diri sendiri. Saya belajar dari ibu saya tentang, dan itu proses yang tidak sederhana juga. Mewakili sejuta umat ini Pak, banyak sekali yang banyak Iya. merasa insecure. Overthinking itu kan memang